crown of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty. Shalom jemaat dan salam sejahtera. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Bagaimanakah cuti dan juga hari-hari Anda semasa PKPB ini yang selama ini telah menjadikan pergerakan kita semakin terbatas. Namun saya percaya bahwa Tuhan kita bukan saja Tuhan di atas kehidupan yang senang, tapi juga Tuhan di atas kehidupan kita yang sukar seperti ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesuslah jawaban segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dulu sebelum saya memperkenalkan para pelayan yang akan melayani pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini karena kemurahan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya karena Engkau adalah Raja di atas segala raja yang menguatkan yang letih lesu, yang menyembuhkan yang sakit, yang memberikan sukacita bagi mereka yang berduka cita. Terpuji namamu Yesus, Engkau berkati dan Engkau sertai setiap kami pada pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini merupakan pagi yang ketiga, hari Minggu yang ketiga kebaktian semasa PKPB ini dilaksanakan oleh kerajaan kita. Namun begitu, saya percaya ini tidak mengekang kita untuk mengadakan kebaktian kita setiap hari Minggu. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang memberikan impak yang positif kepada kalian dan saya percaya begitu juga dengan anak-anak kita. Dan oleh karena itu, kita pada pagi ini kita akan dilayani oleh Saudari Lisa yang akan pimpin pujian, dan selepas itu kita akan dilayani oleh Pastor Joe dengan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita beri tepukan kepada Saudari Lisa yang akan bawa pujian pada pagi ini, dan seterusnya Pastor Joe yang akan bawa firman Tuhan. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Lisa dan juga Pastor Joe. Amen. Shalom semua, selamat pagi. Mari bersama-sama dengan saya naikkan pujian ini dimanapun Anda berada. Kita nyanyikan lagu ini, Datanglah Kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tu selamanya, bahwasanya tu selamanya, bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Pujian seterusnya gelora sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup, karena anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 saat ini kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan yang sejati di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita angkat lagu penyembahan ini, Kaulah harapan, sebagai doa kita dan deklarasi iman kita terhadap Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami terus mau datang kepada Engkau Tuhan dan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar daripada sabda firman Engkau. Dan biarlah Engkau yang berbicara di dalam hati kami Tuhan, sesuai dengan keperluan dan situasi kehidupan kami pada saat ini. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat IPK yang saya kasihi dan kepada semua yang mengikuti kebaktian IPK pada minggu ini. Saya bersyukur kerana kalian semua telah memilih untuk bersama dengan IPK dari 2 minggu yang lepas apabila kita memulakan kebaktian kita secara online melalui YouTube channel IPK. Dan saya percaya kita semua diberkati. Kita semua diberkati kerana kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi ini giliran saya atau pada pagi ini saya yang akan melayani kita dalam firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama kita ambil Alkitab masing-masing, baik di dalam phone atau Alkitab, ya, buku Alkitab kita. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan sharing yang sudah masuk ke dalam tema Natal. Saya percaya belum lagi bulan Desember, tapi ya saya akan mulakan ya khotbah atau siri khotbah di PK dengan bermula dengan tema Natal. Dan pada pagi ini, ya, pada minggu ini saya tergerak untuk mendorong kita, terutamanya apabila kita masih lagi dihadapkan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita mungkin tertanya-tanya bagaimana dengan Natal pada kali ini, pada tahun ini. Mungkin tidak sama dengan tahun-tahun yang lepas, ya, kerana kita masih lagi tidak bebas untuk bergerak, ya. Kita tidak boleh balik ke kampung halaman masing-masing. Kita tidak boleh ngabang, ya. Mungkin pada hari Natal tahun ini, tetapi kita terus melihat kepada Tuhan, ya. Kita pandang kepada Tuhan. Kita percaya semua ini, musim ini pasti akan berlalu dengan segera. Amin. Haleluya. Dan pada pagi ini kita akan membaca daripada Injil Lukas, ya, dan saya ingin mengajak kita melihat, ya, beberapa perkara yang berlaku apabila zaman atau pada waktu Yesus lahir ke dunia ini, ya. Apa yang berlaku di dunia atau terutamanya di Jerusalem atau di Bethlehem pada masa itu. Apa yang terjadi kepada rakyat di sana, ya? Apa yang terjadi kepada ibu dan bapa Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, ya. Mari kita lihat pada pagi ini, pada minggu ini, ya, kita akan melihat dan kita akan belajar, ya, dan kita berdoa agar Tuhan berbicara di sebalik musim pandemik yang masih lagi melanda dunia dan negara kita. Kita melihat pekerjaan Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada pagi ini saya akan bacakan, ya, saya akan membawa kita untuk melihat Injil Injil Lukas, ya, yaitu daripada Lukas pasal yang kedua, ya. Kita hanya baca tidak semua ayat, ya, pada pagi ini, tapi saya akan membaca dan saya akan mengambil daripada Lukas pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat ke-7, ya. Mari saya akan bacakan Alkitab pada pagi ini dan kita mulakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk di seluruh dunia dibanci, ya. Dibanci, kita tahu maksud dibanci, ya. Dibanci atau didaftarkan, ya. Ketika pembancian pertama dilaksanakan,
Quirinius menjadi gubernur di Syria. Dalam pembagian tersebut, setiap orang perlu kembali ke tempat lahir masing-masing untuk mendaftarkan diri. Oleh itu, Yusuf berangkat dari bandar Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota Daud, disebut kota Daud, karena Yusuf berasal dari sana. Jadi seperti kita juga, kita balik kampung. Kalau ada pilihan raya, kita balik kampung. Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangnya yang sedang hamil. Ingat perkataan itu, sedang hamil. Sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk dia bersalin. Tadi hamil, sampai di sana dia sudah tiba masa untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, yaitu anak sulungnya. Dia membendung anak itu lalu membaringkannya di dalam sebuah palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan. Ini adalah firman Tuhan yang kita baca untuk minggu ini, yaitu daripada Lukas 2 ayat 1 hingga 7. Mari kita berdoa, kita serahkan pendengaran firman Tuhan dan sharing firman Tuhan pada kali ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk Injil-Mu tentang kelahiran Yesus lebih 2000 tahun lepas Tuhan. Yesus datang untuk menjadi juru selamat kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat, bukalah mata dan telinga rohani kami Tuhan, agar kami boleh melihat kasih-Mu, pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami mendengar firman-Mu, perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Kita tadi sudah mendengar tentang kelahiran Yesus. Yaitu Yesus, sebelum itu Yusuf dan tunangnya Maria. Mereka harus pergi ke mana? Ke Bethlehem. Karena ada pembancian. Karena ada pendaftaran yang harus mereka lakukan. Jadi di sini kalau kita lihat, tadi situasinya bagaimana? Maria sedang mengandung, sedang hamil. Jadi dan kita baca juga apabila dia sampai ke Bethlehem, waktu dia sudah mau bersalin. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana. Saya rasa setiap orang yang punya pengalaman, ibu bapa di sini yang punya pengalaman, istri atau diri sendiri, ibu-ibu di sana yang mungkin ada pengalaman hamil, bagaimana rasanya berjalan. Ini kita boleh bayangkan, ini bukan satu perjalanan yang senang. Ini bukan satu perjalanan seperti hari ini kita boleh naik mobil, boleh naik kereta, kita boleh naik aeroplane, AirAsia, kita naik bus. Kalau di Sarawak ini ada bus Borneo yang sedap, kursinya dan sebagainya. Waktu itu mana ada? Mungkin mereka berjalan kaki, kita tidak tahu. Mungkin mereka naik keldai, mungkin mereka naik kuda, dan sebagainya. Tapi yang pastinya tidak senang, kan? Tidak senang. Jadi sebelum itu, mari kita lihat ada seorang pribadi bernama Kaisar Augustus. Siapakah Kaisar Augustus itu? Atau siapakah ini Kaisar ini? Menjadi pemimpin pada waktu itu yang menitahkan setiap orang untuk dibanci. Saya di sini ada mengkaji tentang siapakah itu Kaisar Augustus itu. Kaisar Augustus itu adalah anak angkat kepada Julius Caesar. Saya rasa kita pernah dengar tentang Julius Caesar. Julius Caesar itu di mana dia adalah seorang pemerintah Empire Rome yang dibunuh apabila mereka membuat meeting atau persidangan. Itu yang kita baca di dalam sejarah. Dan Kaisar Augustus ini adalah anak angkat. Dia adalah pengikut Julius Caesar. Dan nama dia yang sebenarnya bukan Kaisar Augustus. Itu nama gelaran apabila dia menjadi seorang kaisar atau raja. Nama dia adalah Octavian. Atau Gaius Octavius. Gaius Octavius. Dia adalah pengikut setia Julius Caesar, yang merupakan pemerintah Empire Rome pada waktu itu. Dan apabila Julius Caesar mati dibunuh, jadi Octavian ini bangkit menjadi pemimpin. Dia bangkit menjadi pemimpin
dan kita tahu kerajaan Rom pada itu adalah kerajaan yang besar, ya, empire yang besar, dari sebuah republik menjadi sebuah empire, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, empire Rom memerlukan belanja, ya, memerlukan belanja untuk mengembangkan lagi empire, ya. Jadi oleh sebab itu tujuan, ya, pembancian itu dilakukan adalah supaya setiap orang dikenal pasti, ya, mendaftar dan harus bayar cukai, ya. Jadi kembali kepada cukai, ya. Jadi di sini titah yang diberikan oleh Kaisar Agustus itu memang suatu yang macam seperti suatu yang agak menyusahkan, ya, menyusahkan terutamanya Maria dan Yusuf, atau Yusuf dan Maria. Tapi nanti kita lihat, ya, ada rencana Tuhan, ya, di sebalik apa yang berlaku itu, ya. Jadi kita tahu tadi bahwa kerajaan Rom itu ini dia perlu uang, ya, dia perlu uang atau dia perlu belanja untuk mengembangkan empire Rom, ya. Itu adalah Kaisar Agustus, dan kenapa banci itu harus diadakan, ya, itu untuk cukai, ya. Jadi secara tidak langsung, ya, itu memberi kesan kepada orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, ya, tinggal di Bethlehem dan sebagainya, ya. Mereka seolah-olah mereka ini, ya, mereka adalah orang yang ditindas. Kita tahu bahwa kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda sudah tiada lagi, ya, mungkin beratus-ratus tahun sebelum itu, ya. Dulu mereka orang Israel atau orang Yahudi ingat tentang kegemilangan mereka apabila mereka Raja Salomo, Raja Daud dan sebagainya. Selepas itu mereka di dalam pembuangan, ya, mereka ditawan oleh kerajaan Babylon, ya. Mereka ditawan oleh kerajaan Persia, ya. Mereka juga ditawan oleh kerajaan Yunani, Greek, ya. Dan sekarang waktu itu mereka ditawan oleh atau mereka dijajah oleh kerajaan Rom atau Empire Rom, ya. Jadi itu merupakan seperti satu penindasan, ya, kepada orang-orang Israel, ya. Jadi yang kita pelajari atau apa yang kita boleh simpulkan, ya, melalui titah, ya, tadi Kaisar Agustus itu menitahkan, ya, supaya orang dibanci. Bukan hanya melibatkan Maria dan Yusuf, ya. Saya rasa banyak juga orang lain yang mungkin terpaksa melakukan perjalanan travel, ya. Mereka mungkin terpaksa pergi ke wilayah lain karena mereka harus didaftarkan atau dibanci, ya. Jadi itu menimbulkan satu keresahan, ya. Mungkin itu menimbulkan satu kekeliruan, ya, kepada orang Israel. Sudahlah mereka adalah satu bangsa yang tidak ada kerajaan. Maksud dia kerajaan mereka sendiri, ya. Mereka selepas jatuhnya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, mereka tidak ada kerajaan, mereka tidak ada raja, ya. Mereka dijajah oleh bangsa lain, ya. Selepas itu mereka dikenakan cukai lagi, ya. Dan mereka hanya buat apa yang gubernur, ya, seperti yang kita baca tadi. Di sini ada seorang gubernur bernama Quirinius, ya, menjadi gubernur di wilayah itu, ya. Mereka hanya ikut apa yang gubernur katakan. Kalau kerajaan Rom kata, ya, kamu harus bayar cukai, ya, kamu harus bayar cukai. Dan kita ingat mereka juga tertakluk kepada undang-undang, ya, undang-undang Empire Rom, ya. Jadi mereka tidak bebas, ya. Jadi itu menimbulkan kekeliruan, ya, menimbulkan keresahan kepada mereka, ya. Dan apa yang kita alami, ya, pada hari ini, ya, pada tahun ini, di musim pandemik ini, ya, kita mungkin keliru seperti mereka, kita mungkin pening kepala, ya, seperti mereka. Ya, bagaimana saya harus merayakan Christmas pada tahun ini, ya? Saya tidak boleh balik kampung, jumpa ibu bapa saya, ya. Saya tidak boleh pergi ke mall, ya, shopping hadiah. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk tahun ini, ya. Jadi ada satu persamaan, ya, dengan apa yang dunia alami pada waktu ini dengan apa yang mereka alami pada waktu dahulu, ya. Apabila musim atau waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya. Jadi yang pertama adalah, ya, keresahan atau kekeliruan yang dihadapi, ya, pada waktu itu adalah kekeliruan orang ramai, ya. Apabila, ya, Kaisar Agustus memberi titah untuk orang dibanci atau didaftarkan, ya.
Jadi itu adalah yang pertama, ya, kekeliruan yang pertama. Dan kekeliruan yang kedua yang saya ingin sharing kepada kita pada pagi ini adalah kekeliruan yang terjadi kepada Yusuf dan Maria sendiri, ya. Yang pertama tadi adalah kekeliruan orang ramai, terutamanya orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah kekeliruan ibu bapa Yesus, Yusuf dan Maria, ya. Keresahan mereka. Oke, kenapa saya kata mereka keliru? Ya, mungkin kamu agak, ya, kenapa pastor katakan mereka keliru, ya? Mungkin perkataan keliru itu tidak begitu tepat menggambarkan. Tapi yang saya coba mau gambarkan atau terangkan di sini adalah kesusahan atau apa yang mereka alami, ya, kesengsaraan yang mereka alami ketika Maria, ya, melahirkan Yesus lebih 2000 tahun yang dahulu. Mari kita lihat, ya, di dalam Lukas 2 juga, yaitu ayat 6 dan ayat yang ke-7, ya, 6 dan ke-7 yang berkata, tadi kita tahu bahwa apabila mereka melakukan perjalanan, ya, Maria sedang syarat mengandung, ya. Ya, ayat 6 berkata, sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk dia bersalin, ya. Sampai saja di Bethlehem, ya, Maria sudah mau bersalin, ya, sudah tiba waktunya. Saya ingat apabila istri saya, ya, saya ada 3 orang anak, ya. Jadi 3 orang, ada tiga pengalaman yang berbeza, ya. Jadi memang, ya, apabila sudah minggu yang sepatutnya melahirkan anak itu, ya, memang kita sudah ready packing, ya, sudah ada bag, ya. Kalau ada standar saja, ya, kita akan pergi bawa bag, angkat dan pergi ke hospital, ya. Memang suatu yang mungkin ya, kita juga expecting, ya, tapi kita tidak tahu the exact time, ya, waktu yang betul-betul terjadi itu, ya. Jadi di sini kita bacakan bahwa Maria melahirkan anak, ya, sampai di Bethlehem, ya, mereka mencari tempat penginapan, ya. Dia bukanlah seperti hotel atau hotel yang kita lihat di Bandaraya Kuching, ya, tidak. Waktu itu dia seperti homestay, ya, rumah-rumah tumpangan, ya, di mana orang-orang itu mungkin mereka ada bilik, ya, yang mereka boleh tumpangkan kepada pelawat atau pengembara, dan mungkin bilik itu di tempat sama dengan rumah tuan punya rumah itu, atau hanya di basement, ya, atau di ruang bawah, ya, seperti gua-gua, ya. Jadi tidak juga seperti yang kita selalu gambarkan satu tempat yang sangat kotor dan sebagainya di mana Yesus lahir. Mungkin dia adalah basement karena kita tahu bahwa rumah tumpangan sudah penuh. Jadi yang rumah-rumah atau bilik-bilik yang bersama dengan atau yang di atas itu sudah penuh. Jadi mereka harus menumpang atau tinggal di basement, ya. Jadi itu adalah satu keadaan yang tidak selesa, ya. Kita tahu, ya, kalau kita mau melahirkan anak, saya ingat lagi istri saya, ya, kita melahirkan anak, kita mau cari, ya, hospital yang the best, ya. Klinik klinik ialah bersalin yang the best, ya. Karena kita mau anak kita lahir dalam keadaan yang selesa, bersih dan sebagainya. Jadi di sini Yesus dilahirkan, ya, di tempat yang tidak berapa selesa, ya. Itu mungkin menimbulkan kekeliruan kepada Maria, ya. Dan kita tahu di dalam pasal yang pertama, ya, Lukas pasal yang pertama, kita tahu bahwa Maria ini adalah seorang wanita yang saya boleh katakan dia sangat nekat, ya, atau tekad, ya. She was a bold lady, ya, bold, ya, sangat tekad, sangat beriman, ya. Apabila kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas di mana itu apabila malaikat Gabriel itu, ya, malaikat Gabriel itu datang, ya, melawat Maria, ya, dan dia berkata bahwa engkau akan mengandung, ya, seorang anak laki-laki, ya. Pada waktu itu Maria belum bernikah pun dengan Yusuf. Jadi bagaimana itu boleh terjadi, ya, kepada dia? Jadi itu saya rasa sesuatu yang mungkin berita yang sangat, yang saya boleh katakan sangat
bukan fake news, ya, satu yang mengejutkan. Kenapa ini boleh terjadi? Ya, sedangkan aku belum lagi bernikah dengan Yusuf, dia katakan. Tapi kita baca di sini bahwa Maria ini dia sangat nekat, ya. Dan di dalam Lukas 1 ayat 38 ya mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi dia adalah wanita yang berserah, ya. Dia tahu bahwa ya Tuhan mau pakai aku, ya biarlah Tuhan pakai aku, ya. Jadi jadilah, ya, sesuai dengan perkataanmu itu, dia kata dengan malaikat. Jadi kita lihat itu adalah pengakuan Maria apabila dikabarkan oleh malaikat, ya, tentang kelahiran Yesus. Dan kita juga lihat seperti Maria ini tidak ada banyak soalan, dia tidak tanya malaikat, kenapa saya, atau ya bagaimana ini boleh jadi, tidak. Jadi kita lihat di sana bahwa malaikat Gabriel itu seperti tugas yang senang bagi dia, ya. Jadi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-38, ya, ayat ke-38 Lukas 1 ayat 38 berkata, ya, aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah itu kepadaku seperti yang kau katakan itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkannya. Jadi malaikat pun kata, oke, beres sudah kerja saya, tidak ada banyak soal ini Maria ini. Jadi dia balik ke surga, ya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa Maria itu adalah seorang yang sangat beriman, ya. Dia sangat beriman. Dan juga kita lihat apabila dia selepas itu dia di dalam Alkitab juga Lukas pertama juga mengatakan Maria berkunjung ke rumah Elizabeth, ya, dan Elizabeth berkata kepada dia, diberkatilah engkau kerana mempercayai apa yang Tuhan katakan, ya, kepada dia. Dan apa yang Maria buat? Maria mencipta lagu, ya. Dia mencipta lagu, ya, nyanyian pujian Maria, ya. So bagaimana dia boleh mencipta lagu? Ya, saya rasa oleh kerana dia adalah wanita yang sangat beriman, ya. Jadi, apakah kaitan dengan kisah dia sebelum itu dengan apa yang dia alami, ya? Jadi saya percaya sebagai naluri, ya, naluri sebagai seorang manusia, seorang ibu yang mengandung atau yang mau melahirkan anak, ya, sebelum dia melahirkan Yesus, dan juga mungkin Yusuf juga, ya, berkata, wah, saya dengan Maria dipilih Tuhan, special, ya, sangat special. Daripada banyak, ya, wanita di dalam bumi, ya, di dunia pada waktu itu Maria dipilih, ya, dan mereka percaya mereka dipilih dan mereka sangat special. Tetapi ya mungkin mereka pun berfikir apabila mereka dalam perjalanan dari Nazaret tadi ke Bethlehem, mereka mungkin berbual-bual tentang apa yang terjadi. Kenapa? Macam sangat susah ini. Kenapa tidak senang, ya, kita mau melahirkan Yesus, ya, harus jalan ke Bethlehem. Tak tahu, saya tidak mengkaji pula berapa jarak dia dari Nazaret ke Bethlehem. Saya rasa bukan suatu yang bukan perjalanan yang singkat, ya. Dan sampai di Bethlehem mereka cari rumah semua full, ya, kerana semua orang pun balik untuk dibanci, ya, dan mereka terpaksa melahirkan Yesus, ya, di rumah atau di tempat yang tidak selesa. Jadi saya rasa mereka keliru, ya. Bukan maksud dia keliru, mereka tidak tahu apa mau buat, ya. Mereka mungkin confused, benarkah Tuhan, ya? Benarkah? Ya. Sama juga dengan situasi, ya, setengah-setengah kita pada hari ini, ya, di musim pandemik COVID-19 ini, ya. Saya percaya kita ada banyak soalan, ya. Kita ada banyak soalan yang kita mau tanya Tuhan. Kenapa harus terjadi Tuhan tahun ini, ya? Kita mungkin kata saya sudah plan the best, ya, untuk tahun ini, tapi yang berlaku sebaliknya. Dan kita juga, ya, lihat Yesus tidak ada katil yang enak, ya, tapi dia dibaringkan di atas palungan, ya. Ya, mungkin itu bukan palungan atau tempat di mana haiwan makan, ya. Dia mungkin serupa dengan palungan itu, tapi mungkin bukan yang digunakan oleh haiwan makanlah. Mungkin ada suatu palungan yang bersih dan sebagainya, ya. Tapi itu adalah suatu yang tidak begitu selesa, ya. Jadi itu menyebabkan mereka berfikir, ya, dan tertanya-tanya kenapa? Seperti orang pada kali ini atau pada musim ini, ya, Christmas atau Natal tahun ini, ada banyak soalan.
yang orang tanya. Dan yang ketiga, ya, tadi kita melihat keresahan orang ramai apabila Kaisar Agustus bertitah. Yang kedua, keresahan, ya, Maria dan Yusuf apabila mereka melahirkan Yesus. Dan yang ketiga, selepas itu, ya, mungkin bukan di dalam Lukas ini, tetapi di dalam Injil Matius mengatakan, ya, raja atau Herodes, yang kita tahu, yang kita kenal Herodes, ya, pemerintah pada waktu itu. Dan apabila orang-orang Majus itu, ya, tidak berjumpa dengan dia, selepas mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengikuti jalan lain. Jadi Herodes sangat marah, ya, dan dia sangat geram hingga dia menitah atau memerintahkan anak-anak atau anak laki-laki atau bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh, ya, dibunuh di Bethlehem. Ini kita boleh baca di dalam Matius, ya, di dalam Injil Matius 2, ya, pasal yang kedua, ya, kisah Herodes yang membunuh anak-anak kecil pada waktu itu, ya. Mungkin banyak orang berdebat tentang hal ini, ya. Jumlahnya sangat banyak, beratusan ribu anak kecil yang mati. Tapi mungkin tidak sebanyak yang seperti yang orang katakan, ya. Mungkin daripada kajian para ahli sejarah yang mengatakan mungkin pada waktu itu penduduk di Bethlehem hanya sekitar 300-400, ya. Jadi mungkin bayi yang berumur 2 tahun ke bawah tidak sampai 30, mungkin 20 ke 30 orang saja, ya. Tapi yang penting Herodes telah melakukan kekejaman, ya, dan itu menyebabkan keresahan dan kekeliruan pada waktu itu, ya. Jadi ada tiga kekeliruan yang terjadi, ya, yang terjadi pada orang pada waktu itu, ya. Yang pertama tadi orang ramai, yang kedua Maria dan Yusuf, yang ketiga orang-orang yang ditimpa kekejaman, ya, diakibatkan kekejaman Herodes itu. Ibu bapa yang kehilangan anak-anak mereka karena dibunuh oleh Herodes, ya. Jadi mungkin, ya, apa yang kita boleh renungkan, ya, dari sebalik tiga kisah itu atau cerita itu. Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, kita mungkin bertanya-tanya, ya, apakah makna Natal atau makna Christmas tahun ini, ya, sangat berbeza tahun ini, ya. Oke, seolah Christmas tahun ini tidak ada maknanya, ya. Saya masih ingat lagi setiap Christmas bermula saja, mungkin masih lagi bulan November seperti sekarang, sudah set up, ya, Christmas tree di rumah. Sekarang pun sudah set up Christmas tree di rumah, ya. Dan kita mula berpikir, ya, apakah hadiah yang harus diberikan kepada anak-anak kita, ya, bukan hanya kepada anak, ya, kepada teman-teman rapat kita. Itu senang kalau kita tidak mengalami pandemik, ya. Kita tidak mengalami pandemik, ya. Tapi sekarang ini, ya, apa yang berlaku di seluruh dunia, bukan setakat di Malaysia, di Sarawak, ya, banyak orang mungkin tidak punya kerja. Banyak orang mungkin gajinya sudah tidak cukup, ya, apatah lagi untuk merayakan Christmas, ya. Mungkin orang sudah lupakan rencangan untuk membeli baju baru, ya. Jadi tahun ini adalah suatu tahun yang mencabar, ya, tahun yang mencabar. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Maria dan Yusuf di sebalik Christmas atau kelahiran Yesus, ya? Jadi apa yang kita harus lihat daripada Maria, terutamanya Maria dan Yusuf adalah apabila, ya, mereka harus berjalan, tapi sebelum itu, ya, apabila Maria, ya, mengandung, ya, sebelum dia bernikah dengan Yusuf, itu mungkin suatu yang mengejutkan atau membuat kita berpikir resah, kenapa ini harus terjadi. Tapi sebenarnya itu adalah rencana Tuhan, ya. Ada nubuatan yang harus dilengkapi oleh perkara itu, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, beratus tahun sebelum itu, ya. Apabila Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 7:14, ya, Yesaya 7:14 berkata bahwa sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi itu mungkin suatu yang mengejutkan atau suatu yang luar biasa, tapi Tuhan yang bekerja di sebalik itu. Dan juga yang kedua, ya, kenapa harus pergi ke Bethlehem? Ya, mereka harus berjalan daripada Nazaret ke Bethlehem. Kenapa itu harus berlaku? Karena sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Mika, Mika ayat 5 pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan yang harus dilengkapi oleh Yesus. Dia harus lahir bukan di Nazaret, tapi di Bethlehem. Dan juga, ya, kenapa Yesus harus dibaringkan di palungan? Ya, kenapa harus dibaringkan di palungan? Okay, karena itu juga satu petanda. It's a sign, ya, of the birth of Jesus. Ya. Dan kita lihat juga selepas itu di dalam Lukas 11 dan 12, tidak jauh daripada tempat Yesus lahir, ya, di mana di tempat gembala sedang menjaga domba pada malam itu, malaikat juga datang, ya, dan berkata kepada mereka, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Dan inilah tandanya, it's a sign yang harus digenapi oleh Yesus. Bagi kamu, ya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring di mana? Di palungan. Ya, bukan kebetulan, ya, Yesus harus baring di palungan. Itu semua adalah untuk menggenapi rencana dan juga nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ya, jadi memang Christmas seharusnya menjadi suatu musim untuk kita bersukacita. Joyful season, ya, musim kegirangan, ya. Kita ada Christmas tree, kita ada perhiasan, kita ada cake dan sebagainya, kita ada makanan, ya, kita ada lawat melawat, ya. Tapi, ya, mungkin tahun ini banyak orang tidak dapat merayakan Christmas. Mungkin ada yang sudah kehilangan ahli keluarga oleh karena pandemik atau oleh karena virus ini. Mungkin ada yang sudah diberhentikan kerja. Ya, di Malaysia kita boleh baca di surat kabar banyak orang diberhentikan kerja. Okay. Mungkin orang, ya, oleh karena komitmen dan oleh karena tidak boleh mencari pendapatan, ya, karena kekangan-kekangan perjalanan dan sebagainya, mungkin sudah kurang pendapatan. Mereka seolah-olah tiada pengharapan untuk Christmas pada tahun ini, ya. Tapi apa yang saya ingin ajak kita semua, ya, pada pagi ini, kita harus melihat kepada Yesus. Kita tahu apa yang berlaku di Bethlehem. Di sebalik keresahan, di sebalik kekeliruan, di sebalik kacau bilau yang berlaku, ya, baik kepada orang ramai di Bethlehem atau di tempat itu, Maria dan Yusuf, dan juga ibu bapa yang harus menerima kenyataan bahwa anak laki-laki mereka sudah dibunuh oleh Herodes. Mari pada pagi ini, ya, kita lihat bahwa Yesus lahir. Yesus lahir. Itu adalah Natal, itu adalah Christmas. Yesus lahir. Kenapa Yesus lahir? Karena Yesus mau membawa pengharapan kepada saudara dan saya. Kita mungkin ada pergumulan. Kita mungkin ada suatu struggle dalam hidup kita. Tapi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 27 yang berkata, Kristus adalah pengharapan, ya. Kristus di tengah-tengah kita. Kristus di mana? Dia sekarang di tengah-tengah kita. Mungkin musim pandemik itu juga di tengah-tengah kita, tapi ada Kristus di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Kita mungkin tidak pasti bagaimana rupa Christmas tahun ini. Tapi kita pasti Yesus sudah lahir. Yesus di mana? Yesus di tengah-tengah kita. Dia diam bersama dengan kita. Dan dia sedang berjalan dengan kita. Amin.
Dia di tengah-tengah situasi kita, di tengah-tengah kekeliruan kita, di tengah-tengah struggle kita. Dan bukan maksud saya untuk kita melupakan masalah kita lupakan pergumulan kita. Tidak, kita bukan mau lupakan. Tapi daripada kita fokus kepada pergumulan itu, mari kita percaya kepada Yesus bahwa Dia betul-betul di tengah kita, di tengah-tengah kita. Yesus sumber pengharapan kita. Apabila Dia menjadi sumber pengharapan, maksudnya Dia adalah kekuatan kita. Ya, kita berharap kepada Dia, kita bersandar kepada Dia. Jadi itulah pengharapan yang harus kita percaya, yang harus kita pegang untuk kita menerus atau menghadapi Christmas pada tahun ini. Dan saya akhiri perkongsian saya pada minggu ini atau pada hari ini dengan membacakan kepada kita daripada Yohanes, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab itu. Ini tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Mesias juru selamat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, oleh iman kita dan saudara, memperoleh hidup dalam namanya. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya mau share karena ada satu terjemahan yang saya baca yang sangat menarik bagi saya, yaitu daripada The Message Translation. Saya bacakan. Jesus provided far more God revealing signs that are written down in this book. These are written down so you will believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and in the act of believing, apabila kita percaya, have real and eternal life, have real and eternal life in the way He personally revealed it. Jadi sini kita lihat bahwa Yesus reveal, Yesus menyatakan dirinya. Jesus reveal Himself to us. Bukan hanya masa Christmas, hari demi hari, setiap hari Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita, apabila Dia menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menerima apa yang dikatakan di sini? Real and eternal life. Kehidupan yang benar dan kehidupan yang selama-lamanya. Di dalam Yesus ada kehidupan yang benar dan kehidupan yang selama-lamanya, atau kehidupan kekal kepada kita orang percaya. Dan pada pagi ini, mungkin ada di luar sana yang mendengar perkongsian ini pada pagi ini. Dan mungkin kamu, apabila kamu mendengar, kamu mungkin terdetik atau hati kamu berkata, saya tidak kenal Yesus. Saya tidak tahu siapa itu Yesus. Inilah kesempatan untuk saudara mengenal Yesus pada pagi ini. Daripada Yohanes 20 ayat 30 dan 31 tadi mengatakan, Yesus sendiri yang menyatakan, kita mungkin baca Alkitab dan Yesus menyatakan dirinya di dalam Alkitab apabila kita membaca. Tapi Yesus juga secara pribadi, personally, Dia akan reveal Himself to us. Siapa Dia bagi kita. Dan apabila kita percaya, kita akan menerima hidup yang benar dan hidup yang kekal. Apabila Anda ingin menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup Anda, itu adalah satu peluang keemasan. Itulah satu peluang yang saudara tidak perlu lepaskan. Sekiranya saudara ingin mengenal Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias dan Tuhan yang boleh memberi pengharapan kepada saudara di tengah-tengah pergumulan saudara, saya mau berdoa kepada saudara. Dan saudara juga boleh berdoa di dalam hati saudara.
Mari saya pimpin kita. Dan saya tutup sharing saya pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan percaya Yesus datang Tuhan untuk memberi pengharapan kepada kami. Di waktu kami lemah Tuhan, di waktu kami sesat, di waktu kami keliru, Yesus datang menyelamatkan kami, menjadi juru selamat, menjadi teman kami, hidup di tengah-tengah kami, menyatakan dirinya kepada kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kepada pribadi, saudara dan saudari saya yang di luar sana Tuhan, yang sedang mendengar, yang ingin menerima dan mengenal-Mu Tuhan secara pribadi, saya berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu saat ini berbicara dan melawat mereka Tuhan, dan Kau sendiri menyatakan diri-Mu ke dalam mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman ini Tuhan. Biarlah kami semua menerima kekuatan dan pengharapan. Kami tahu Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih semua. Tuhan berkati. God bless you. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Lisa yang telah memimpin pujian yang begitu baik dan memberkati kita semua pada pagi ini. Begitu juga dengan firman Tuhan, saya percaya kita sudah disegarkan, dikuatkan, bahkan disembuhkan lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa daripada Pastor Joe sebentar tadi. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, pada pagi ini beberapa pengumuman penting untuk setiap kita jemaat kira-kira di mana kita berada. Yang pertama, kita akan adakan online Excel Kids yang akan diadakan pada hari Minggu ini, yaitu 22 hari bulan November pada jam 8.30 PM. Sila sediakan anak-anak kalian untuk menyertai Excel Kids online ini, dan saya percaya pasti mereka akan diberkati melalui program ini. Dan seterusnya, pengumuman yang kedua adalah Online Connect Group yang akan diadakan pada 27 hari bulan 11 yaitu hari Jumat, dan juga pada 28 hari bulan November yaitu hari Sabtu. Dan saya percaya bahwa kedua-dua Connect Group ini akan memberkati kita sebagai pemimpin-pemimpin dan juga kita sebagai ahli-ahli gereja dan juga anak-anak kita yang akan menyertai kedua-dua Connect Group tersebut. Pengumuman yang ketiga, bagi saudara-saudari yang mempunyai kesaksian di mana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan pribadi Anda dan juga kehidupan keluarga Anda, di dalam pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan Anda, sila berikan nama Anda kepada saudari Suzana. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita percaya ini adalah masa kita untuk memberi kepada Tuhan. Dan oleh karena itu tertera di screen adalah nomor account gereja, dan kalian boleh bank in ke account yang tertera di screen Anda sekarang juga. Saudara dan saudari, selepas ini kita akan, semasa Anda memberi persembahan pada pagi ini, kita akan menonton throwback video ulang tahun kedua gereja IPK, dan oleh karena itu mari kita saksikan bersama-sama. Silakan.
Saudara dan saudari, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita selama 2 tahun kita ditubuhkan. Dan oleh karena itu saya percaya kalian juga diberkati. Dan pada pagi ini kita bersyukur karena setiap yang sudah melayani telah menjayakan kebaktian kita. Untuk itu kita ingin berdoa bersama-sama sambil kita memperhatikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan dan juga puji-pujian yang kami nikmati seperti tadi. Dan saya percaya firman Tuhan telah melayani setiap kami dalam jiwa kami, dalam pemikiran kami, dalam hati kami, dan juga dalam kehidupan fisikal kami. Kami percaya bahwa ini adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kiranya ini akan menjadi suatu yang akan sentiasa memberikan kami damai sejahtera di dalam Engkau. Dan bersyukur kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua jemaat yang sudah bersama-sama kita pada pagi ini, agar kalian diberkati dan kalian akan memulakan pada minggu-minggu yang akan datang dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, dan kita jumpa sekali lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati.